Selamat malam semua. Selamat malam Pak Jonter. Di sini kami kelompok 2 akan melakukan presentasi jurnal kami yang berjudul Kajian Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Asmat. Eh, di kelompok 2 ini terdiri dari 5 orang mahasiswa. Yang pertama itu ada saya, Rahmat Arifatia, lalu ada Kak Esterlita Eti Sagrim, lalu ada Meliana, ada Firania Tandirerung, dan ada Welly Gozal. Oke, lanjut. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang dari jurnal yang sudah kami buat. Latar belakangnya yaitu otonomi khusus atau OTSUS di Provinsi Papua telah berjalan sejak tahun 2002 setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Selama kurun waktu 2002 sampai 2012, Provinsi Papua telah menerima dana dalam jumlah besar dengan total dana 33,7 triliun rupiah yang berasal dari 2% total DAU atau dana nasional yang terbagi menjadi dana otsus dan dana infrastruktur. Pengelolaan dana otsus kerap kali disangkut pautkan dengan pemerintah daerah. Pemerintah dianggap sebagai biang keladi bertanggung jawab penuh terkait masalah tersebut. Pemerintah daerah Provinsi Papua dan DPRD adalah yang paling pertama dan merupakan garda terdepan dalam masalah ini. Belum ditetapkannya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dana otsus oleh Pemprov dan DPRD membuat masalah otsus ini semakin runyam. Yang kedua yaitu pemerintah kabupaten atau kota yang dinilai ikut andil dalam memanfaatkan dana demi kepentingan pribadi dan melencengkan pengalokasian dana tidak sesuai tujuan, di mana hal ini untuk memajukan pelayanan dasar. Lalu yang ketiga, yaitu pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat dinilai tidak mengawasi jalannya pengalokasian dana otsus di berbagai sektor perekonomian di provinsi maupun kabupaten ataupun kota. Pemerintah seperti menutup mata dengan fenomena ini, padahal pemerintah sudah sedari awal mengetahui bahwa pengelolaan dana otsus tersebut diatur dalam Perdasus. Namun demikian, pemerintah tidak pernah memberikan sanksi ataupun hukuman atas kelalaian penyusun Perdasus. Lalu selanjutnya, lanjutan dari latar belakang, kesehatan dan pendidikan merupakan bidang yang mendapatkan suntikan dana yang begitu besar dari OTSUS. Logikanya, suntikan dana tersebut seharusnya bisa meningkatkan taraf hidup dan pelayanan bagi masyarakat asli Papua dari kota sampai kampung. Namun realitanya tidak demikian. Ternyata yang terjadi di lapangan begitu miris, pendidikan yang tidak merata dari kota sampai kampung, banyaknya masyarakat yang buta huruf, masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak, tingginya angka kematian tingginya angka kematian ibu dan bayi, banyaknya anak yang terkena busung lapar, stunting dan lain sebagainya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama itu, belum ditetapkannya regulasi tentang pengelolaan dana otonomi khusus oleh pemerintah Provinsi Papua dan DPR. Oke. Rendahnya transparansi pengalokasian dan pengelolaan dana otonomi khusus dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Penggunaan dana otsus oleh pemerintah daerah dinilai menghambur-hamburkan uang rakyat saat berpergian luar daerah. Lalu yang keempat, tidak adanya pengawasan dan panduan atau arahan tentang pengelolaan otsus dari pemerintah pusat. Dan yang terakhir, tidak adanya pemberian saksi berdasarkan Perdasus terhadap penyalahgunaan dana otsus. Lalu selanjutnya, fokus penelitian. Fokus penelitian ini dibatasi pada perencanaan dan penganggaran dana otonomi khusus di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, pada bidang pendidikan dan kesehatan. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Rahmat. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Fokus penelitian ini dibatasi pada perencanaan dan penganggaran dana otonomi khusus. Perencanaan yang dimaksud adalah penetapan sasaran strategis, penetapan indikator kinerja otsus, penetapan output dan outcome. Sedangkan penganggaran yang dimaksud yaitu penetapan kebutuhan penganggaran otsus, penetapan prioritas anggaran otsus, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran. Selanjutnya, lokus penelitian. Lokus penelitian ini fokus dibatasi pada organisasi sosial, SKPD, dan legislatif di lingkungan bidang kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Jadi organisasi sosialnya di sini ada sekolah, kelompok belajar, puskesmas, rumah sakit, LSM, dan asosiasi. Lembaga legislatifnya antara lain ada Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua. Satuan kerja perangkat daerahnya ada Bapeda, Pendidikan, Kesehatan, dan seluruh SKPD yang terkait. Sedangkan individunya antara lain ada guru, dokter, rumah tangga, dan tokoh adat dan agama. Adanya rumusan masalah. 1. Bagaimana pengelolaan dana otonomi khusus di Kabupaten Asmat? 2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung pengelolaan dana otonomi khusus di Kabupaten Asmat? 3. Bagaimana upaya mengatasi faktor penghambat pengelolaan dana otonomi khusus di Kabupaten Asmat? Adapun kerangka pemikiran dan rumusan masalah yaitu 1. Perencanaan, 2. Pendapatan, 3. Pelaksanaan, 4. Output, 5. Outcomes, 6. Implikasi kebijakan. Dari perencanaan itu ada regulasi dan perencanaan otsus. Dari pendapatan ada penganggaran. Dari pelaksanaan ada pelaksanaan anggaran, monitoring, evaluasi, dan penata usahaan dan akuntansi. Next. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan untuk mengkaji fenomena atau permasalahan ini yaitu pendekatan studi kasus atau studi case. Yang kedua, mixed method research dalam kajian ini sangat cocok digunakan sebab model ini berbeda dari metode lain, di mana dalam metode ini menggunakan teknik triangulasi guna memperoleh data-data yang saling melengkapi di samping data tersebut berbeda-beda. 3. Teknik sampling yang digunakan adalah multi-stage non-random sampling atau teknik yang mengambil sampel melalui beberapa tahap hingga tahap yang dianggap jenuh serta dilaksanakan secara non-random atau secara tidak jelas. Next. Berikut adalah otsus sektor pendidikan. Terlihat ada beberapa tabel di slide ini. Pengalokasian dana otonomi khusus di sektor pendidikan dinilai belum selesai ketentuan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Amanat Undang-Undang Otonomi Khusus mengenai pengalokasian dana otonomi khusus pada sektor pendidikan yaitu sebanyak 30%. Namun yang sering terjadi di lapangan dana otonomi khusus yang terrealisasi di bidang pendidikan hanya rata-rata mencapai 27,3% selama 4 tahun anggaran berjalan. Dari uraian berikut menunjukkan belum adanya komitmen yang maksimal dari pemerintah Kabupaten Asmat guna peningkatan kuantitas dan kualitas pada sektor pendidikan. Next, gua berarti ya. Iya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai otsus sektor kesehatan. Pengalokasian dana otonomi khusus pada sektor kesehatan terbilang cukup baik dan tidak sesuai dengan amanat undang-undang, di mana alokasi dana pada sektor kesehatan yaitu sebanyak 15% dalam kurun waktu 5 tahun berjalan. Perkembangan pengalokasian dana otonomi khusus dalam bidang kesehatan bertumbuh rata-rata 1,91% dalam kurun waktu 4 tahun. Uraian berikut menunjukkan betapa besar komitmen pemerintah Kabupaten Asmat guna memperbaiki pelayanan kesehatan, walaupun menurut Lembaga Pendidikan dan Kesehatan, sebentar. Udah ya. Lalu yang kedua, kinerja output pengelolaan dana otsus Kabupaten Asmat. Menurut Lembaga Pendidikan dan Kesehatan, dalam pengawasan dan monitoring partisipasi tidak berjalan begitu baik. Terlihat bahwa skor menunjukkan 0,2000 atau 20%, di mana ini menunjukkan capaian skor yang cukup rendah. Perbedaan hasil skor yang ditunjukkan SKPD dan masyarakat ini dikarenakan terbatasnya akses yang diberikan kepada pihak sekolah untuk bisa memonitoring dan mengawasi jalannya program-program yang dilaksanakan oleh dinas. Selain itu, dari sektor kesehatan, pihak puskesmas sangat jarang ikut andil dalam mengawasi dan memonitoring jalannya penggunaan dana otsus. Lalu di sini
Ada juga kinerja output pengelolaan dana Otsus Kabupaten Asmat. Berapa skor tingkat pencapaian pelaporan dan pengawasan internal di tingkat pendidikan dan kesehatan hanya sebesar 40%. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah maupun puskesmas sudah cukup baik dalam menerapkan SOP pelayanan di sekolah maupun di puskesmas atau rumah sakit dan juga selalu mengedepankan komunikasi yang terbuka. Ya, mengedepankan komunikasi yang terbuka kepada sektor pendidikan dan kesehatan, di mana total skor yang didapatkan cukup memuaskan yaitu 40%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bidang kesehatan dan pendidikan, akuntabilitas perencanaan berjalan dengan baik. Sedangkan dalam penilaian berdasarkan individu didapat angka skor 0,7833 atau 78,33% capaian. Ini memperlihatkan bahwa penilaian dan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang dianggap telah merepresentasikan perencanaan penggunaan Otsus yang baik. Demikian presentasi kelompok kami mengenai kebijakan pengelolaan dana otonomi khusus di Kabupaten Asmat. Terima kasih Pak Jonter dan rekan-rekan sekalian, Tuhan memberkati.